Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih melangsungkan perbincangan terkait dengan meningkatkan pendaftaran badan usaha berbadan hukum di wilayah. Saya ke Pak Al-Ghazali. Pak Al-Ghazali, sebenarnya integritas sistem dan sinergitas seperti apa yang dijalin oleh pihak pemerintah dalam hal ini penanaman modal dengan pihak Kemenkumham, Pak Ghazali? Ya, jadi seperti ini Pak. Sekarang ini ada namanya PP 24. PP 24 itu ada aplikasi OSS namanya Pak. OSS ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh pusat. Jadi kalau dulu daerah punya aplikasi tersendiri, sekarang ini ada aplikasi dari pusat khusus untuk perizinan dalam hal penanaman modal. Di mana dalam persyaratan itu dalam persyaratan aplikasi OSS itu utamanya kalau dia berbadan hukum ya tentunya harus punya email. Ini salah satunya punya email. Sebelum saya lanjut dulu kalau dulu semua serba manual Pak. Sekarang ini sudah online. Jadi kalau dulu orang yang datang ke kantor, sekarang di rumah pun sudah bisa didaftarkan. Intinya buat akun dulu di OSS. Saya sebutkan linknya oss.go.id. Jadi persyaratannya itu harus ada email, akta notarisnya bagi yang sudah melakukan proses di notaris. Dan sekarang ini juga selain akta notaris harus ada AHU-nya, administrasi hukum umum. Kalau dulu itu ini yang jadi kendala sekarang. Apa itu? Masalah AHU. Karena orang dulu sudah banyak yang punya akta notaris, tapi belum punya AHU. Untuk masuk ke OSS itu harus punya AHU selain akta notarisnya. Di AHU inilah yang terjadi proses integrasi data. Tentunya sekarang ini banyak tugas dari notaris menyangkut pembuatan atau updating akta notaris dan pembuatan AHU. Karena salah satu dasarnya untuk mengurus izin itu lewat sistem harus punya AHU, Pak. Oke. Ya, dulu CV itu tidak punya AHU kalau buat izin, cuma PT. Namun sekarang PT dan CV yang sudah punya akta lama, mau tidak mau pasti sudah harus updating dia punya legalitas badan hukum. Ya, itu jadi tadi masalah email untuk buat akun, yang kedua punya akta dan AHU, yang ketiga ini MPWP. Jadi kalau dalam sistem itu ada kewajiban pajak yang tidak terselesaikan karena sudah terintegrasi semua, otomatis tidak akan terdaftar. Karena langsung di situ disebutkan silakan ke kantor terdekat, kantor pajak terdekat untuk menyelesaikan kewajibannya. Iya. Jadi semuanya tidak bisa terlaksana ketika tidak ada AHU-nya begitu ya Pak ya? Dan AHU ini dikeluarkan oleh pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum begitu. Iya. Jadi kalau AHU-nya tidak ada, otomatis tidak bisa masuk, Pak. Terkadang AHU-nya, aktanya ada, bisa masuk, tapi pada saat masuk ke maksud dan tujuan untuk memilih bidang usahanya ini tidak ada, karena tidak terupdate di notaris. Jadi nggak bisa selesai. Itu yang kendala sekarang. Perlu edukasi ke masyarakat bahwa sekarang harus semua baik CV mau PT kalau dia punya akta lama ini harus diupdating ke notaris. Iya, kalau baru ya harus dulu masyarakat cuma taunya akta saja. Sekarang harus ada pendampingannya, ada AHU-nya. Karena AHU inilah yang mengintegrasikan Oke, jadi secara tegas tadi Pak Al-Ghazali menyampaikan bahwa ada pengurusan yang harus dipenuhi oleh para pengusaha yang kemudian ingin mengurus beberapa. Jadi itu mudah, kami kreatif. Oke, baik Pak Al-Ghazali, saya ke Ibu Brilian, teoris Ibu Brilian.
Mungkin bisa diberikan komentar tadi terkait dengan beberapa pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Al-Ghazali di awal-awal terkait dengan klasifikasi bidang usaha yang ternyata tidak terdapat bidang tersebut dan beberapa komentar yang telah disampaikan oleh kasih informasi dokumentasi penanaman modal tadi, Pak. Ibu Brilian. Iya, makasih Pak Hendra. Apa yang disampaikan oleh Pak Ghazali itu pada dasarnya itu adalah berkaitan dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik atau biasanya dikenal dengan online single submission, singkat OSS. Nah, dengan keluarnya PP nomor 24 tahun 2018 itu sebenarnya dimaksudkan untuk mempermudah perizinan ya, di mana setiap masyarakat bisa mengurus sendiri izin usahanya. Jadi secara online. Jadi ini adalah salah satu program daripada pemerintah untuk menaikkan peringkat EODB, yaitu Ease of Doing Business di Indonesia yang memang agak rendah, di mana salah satunya adalah upaya untuk mempermudah kemudahan berusaha. Nah, di dalam mempermudah kemudahan berusaha, perizinan juga dipangkas. Dari segi birokrasi dipangkas, dari segi waktu dipangkas, sehingga keluarlah peraturan pemerintah tentang OSS ini. Nah, di dalam peraturan pemerintah tentang OSS ini, pelaku usaha sendiri diberikan keleluasaan untuk mengurus izin sendiri. Jadi bisa di rumah dia lewat online, dia urus dengan mengakses laman OSS untuk memperoleh izin usaha. Nah, kenapa terjadi yang disebut oleh Pak Ghazali adanya tidak sinkronnya mengenai maksud dan tujuan dari PT itu dengan OSS adalah oleh karena pada waktu dulu semua penginputan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT itu berdasarkan KBLI tahun 2015. Jadi berdasarkan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 yang ada dalam laman SABH, Sistem Administrasi Badan Hukum. Nah, OSS ini menggunakan KBLI tahun 2017 berdasarkan peraturan Kepala BPS nomor 19 tahun 2017. Nah, itulah yang merupakan missing link-nya di sini. Sehingga untuk adanya ketidaksesuaian antara maksud dan tujuan daripada PT tersebut yang ada, yang sudah terinput di laman sistem administrasi badan usaha di Kemenkumham, maka perusahaan tersebut, PT tersebut harus melakukan penyesuaian maksud dan tujuan. Jadi harus disesuaikan dengan KBLI tahun 2017. Untuk itu dilakukan penyesuaian anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan. Nah, kalau sudah dilakukan penyesuaian anggaran dasar tersebut, kemudian notaris melakukan penginputan maksud dan tujuan yang sudah sesuai dengan KBLI tahun 2017. Keluarlah surat persetujuan perubahan anggaran dasar, karena untuk merubah maksud dan tujuan perlu persetujuan daripada menteri juga. Aplikasinya yaitu dia dilakukan surat keterangan pencatatan pendaftaran. Jadi yang Bapak maksudkan dengan AHU-nya itu adalah surat keterangan terdaftar sebagai badan usaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oke, baik. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel.